Jadi kalau kita mau berhasil, ya, untuk kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar, ya menurut saya melalui jalur pendidikan. Tetapi namanya di Indonesia, ini kita budaya timur, bukan barat. Benar gak sih? Kita harus bisa bagaimana menempatkan diri kita di dalam dunia pekerjaan. Ini yang harus dipahami. Pertama, kita jangan sampai mengecewakan klien. Makanya kita di sini ada namanya customer satisfaction, kepuasan customer. Dan sekarang lah ya, semua setiap bulan saya sebarkan kuesioner untuk semua klien kita untuk mengukur tingkat kepuasan. Oke, dengan BK, kali ini kembali lagi bersama kami. Kami tim BK diberi izin untuk datang ke salah satu kantor yang mana ini pemiliknya adalah orang Batak, anak muda dan pejuang. Nah, siapa lagi kalau bukan Sabar Tobing. Terima kasih lah ya. Mulyate Godang sudah mau menerima kami di kantor ini. Dengan BK ini, tahu nggak kalian, sekarang ini kita berada di lantai berapa? Ini lantai 21. Jadi kalau sebenarnya kalau di kamera mungkin nggak kelihatan, di sini kita bisa lihat view TB Simatupang ya, Le? Betul, ini TB Simatupang, Jalan TB Simatupang. Ya. Oke, nah mungkin dengan BK penasaran siapa sosok Sabar Tobing, terus gimana latar belakang beliau, bagaimana perjuangan beliau di ibu kota. Nah, ini podcast ini kita coba bahas latar belakang seorang Sabar Tobing. Ya, terima kasih lagi ya, Le. Terima kasih, Le. Selamat datang di kantor kita. Terima kasih. Nah, dengan BK tadi pas kami ke sini, Pak Sabar lagi briefing sama beberapa pegawai atau timnya lah. Ya, gitu. Karyawan kita. Itu memang tiap hari setiap pagi, ya, setiap pagi. Setiap pagi dari jam 8 pagi saya sudah briefing untuk semua cabang di Indonesia ya. Kita ada cabang Surabaya, ada di Medan, ada di Jakarta, ada 7 ya. Saya itu jam 8 udah on time, itu jam 8 tepat saya udah nyampe kantor. Udah nyampe di kantor. Jam 8.30 saya udah briefing untuk semua all karyawan di seluruh Indonesia. Termasuk ada di beberapa lantai di kantor ini. Di kantor ini, oke. Setiap pagi. Dan itu total berapa lah sekarang? Kurang lebih 300 karyawan kita. 300 karyawan dari semua cabang? Dari seluruh cabang. Oke, tapi direksi? Direksi cuma ada 2. Cuma ada 2 ya? Saya sebagai direktur utama sama Bang John LWF atau Henry Kurniadi Stultikno itu sebagai komisaris. Oke, nah mungkin dengan BK masih bingung nih lah ya. Sebenarnya Pak Sabar ini kantornya di mana gitu. Nah ini dengan BK kita sekarang ada di lantai 21. Ini John Tex ya lah ya? Ya ini John Tex ya. Nah ini, tapi secara ininya company besarnya adalah High Five. High Five ya, High Five. Okay. High Five One Stop Business Solution. Oke. Ya, ini yang kita bangun di 2019 kemarin. 2019 kemarin ya. Oke lah, ini kan channel kita ini kan Batak Keren ya. Oke. Kita pengen ngobrol-ngobrol dengan orang-orang Batak hebat, berprestasi. Artinya supaya dengan BK di sini juga bisa apa ya, mengetahui seorang Sabar Tobing itu seperti apa gitu. Baik. Nah, kalau boleh tahu, lahir di mana? Saya lahir di Tarutung. Tarutung ya. Tepatnya persisnya di Pansur Napitu. Pansur Napitu. Ya, jadi saya dibesarkan di sana sampai SMA ya, sampai SMK ya. SMK di sana, baru saya ke Jakarta merantau. Tahun 2001 kalau tidak salah 2001. Ya. Tapi pada saat itu memang saya harus sampaikan ya, saya kan keluarga yang sangat miskin ya dari dulu ya. Kenapa? Karena memang papa saya itu sudah meninggal. Di usia saya masih kecil. Kami ada 6 bersaudara, saya anak kelima dan 6 bersaudara. 3 cowok, 3 cewek. Ya. Dan pada saat itu sebenarnya saya itu masuk di USU Medan. Itu melalui jalur PMDK namanya, penelusuran minat dan keterampilan. Tetapi karena memang mama saya nggak ada duit, akhirnya saya berangkat ke Jakarta, merantau ke Jakarta, sehingga saya memulai karir itu di Jakarta mulai dari buruh pabrik dulu. Di mana tuh? Di Pulau Gadung. Pulau Gadung Ya, pabrik. Saya dapat gaji sangat kecil, tetapi karena saya punya pemikiran bahwa memang kalau kita mau berhasil, salah satu jalur yang akan kita tempuh itu adalah melalui jalur pendidikan. Menurut saya pada saat itu. Ya, seiring berjalannya waktu saya tempuh pendidikan yang cukup panjang, ya mulai dari diploma 3 Banking and Finance. Saya lulus sebagai mahasiswa yang cum laude.
baru S1 akuntansi audit khusus forensik, baru saya menyelesaikan S2 magister manajemen di Trisakti, dan juga saya ambil pendidikan profesi akuntan untuk masuk sebagai register akuntan negara. Makanya kan ada di sertifikat saya itu adalah register akuntan negara. Saya salah satu register akuntan negara, lulus sebagai mahasiswa terbaik juga. Saat ini saya sedang menyelesaikan tingkat doktoral ilmu ekonomi khusus untuk perpajakan. Di Trisakti. Ya. Sehingga saya menempuh pendidikan itu dengan biaya sendiri. Ini yang akan selalu saya sampaikan untuk semua teman-teman orang-orang Batak di sana. Ayo kita berjuang. Ya, kita berjuang. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu bisa terjadi kalau kita benar-benar gigih dalam melakukan semua upaya kita dengan baik. Ya, saya sekolah biaya sendiri, ya, nggak ada duit dari orang tua saya. Bukan mama saya tidak mau kasih duit, memang nggak punya duit, kan seperti itu. Ya, sehingga saya itu tinggal di rumah keluarga saya. Di rumah keluarga itu nggak enak, ya. Kita harus benar-benar seperti ya sebagai orang datang, orang pendatang yang sebagai pembantu rumah tangga di sana. Ya, tapi nggak apa-apa, itu proses yang harus kita jalani supaya kita bisa survive. Betul. Ya, intinya kita harus mengenal diri kita harus tahu diri, tetap rendah hati. Dan yang paling penting adalah kita harus dekat sama Tuhan. Betul. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal apapun itu supaya kita tahu kemana nih arah hidup kita. Ya, jadi orang-orang Batak, teman-teman saya yang orang Batak, ayo kalau kita sudah meninggalkan kampung halaman kita harus berhasil. Ya, harus berhasil. Jangan kita pulang dengan kegagalan. Kenapa seperti itu? Karena banyak juga lah teman saya yang dulu kita sama-sama merantau di Jakarta 2-3 tahun mereka nggak kuat, mereka balik. Ya, mereka balik ke kampung. Jadi kalau saya balik ke Tarutung, saya ketemu sama teman-teman saya di sana. Ya, bahkan ada juga teman-teman saya yang dari Tarutung itu mereka nggak berani merantau ke Jakarta. Mereka nggak kuat menghadapi kerasnya. Ya, memang kita harus benar-benar dari segi mental kita harus kuat, harus tough dan jago. Dan juga yang paling penting kita harus punya visi, itu yang paling penting. Saya 13 tahun mengajar di perguruan tinggi, ya, terutama di beberapa kampus yang bagus di Jakarta. Saya tanya, 13 tahun lah saya mengajar sebagai dosen. Saya tanya mahasiswa saya, apa sih menjadi visi kamu? Ya, menyelesaikan pendidikan saya, Pak. Itu bukan visi, memang kamu harus selesai pendidikan tepat waktu. Tetapi kamu harus punya future, ya, maksudnya aku harus lihat nih 15 tahun, 20 tahun kamu mau ke mana? Ya. Itu akan di dalam bisnis kita pun akan kita lakukan lah, ya. Contoh nih kayak perusahaan kita ini High Five ini tidak tiba-tiba hari ini langsung besar. Ini adalah proses panjang yang sudah kita jalanin. Ya, yang kita jalanin, konsistensi itu penting, ya. Supaya apa? Supaya apa yang kita hasilkan itu benar-benar halal gitu loh. Jadi orang kan sekarang maunya instan gitu loh. Lo mau pinjol, terus apalagi judi online segala macam. Kenapa kamu mau instan dalam hidup? Nggak boleh, ya. Mau pengen cepat kaya, nggak ada yang cepat kaya. Semua harus diproses dengan waktu, ya. Dan juga ketekunan, ya. Dan selalu saya sampaikan banyak jalur kita untuk berhasil, ya. Tetapi menurut saya karena saya dibesarkan di bangku akademisi ya lah ya. Saya dibesarkan di bangku akademisi dan juga seorang praktisi. Menurut saya kalau kita menempuh pendidikan yang bagus, kita punya peluang besar untuk berhasil. Tidak ada maksudnya pasti berhasil lah. Ya nggak ada yang pasti berhasil, tapi peluang untuk berhasil itu besar. Gitu loh. Kita akan lihat nih, kita kan orang berpendidikan ya. Kita lihat nih, kita bisa meriset betul-betul. Dari orang-orang yang berhasil, yang menduduki posisi-posisi terbaik hari ini di perusahaan, kita lihat mereka itu rata-rata memiliki pendidikan yang bagus, gak? Dan berapa persen mereka bisa menduduki posisi-posisi terbaik di perusahaan tanpa pendidikan? Itu kan fakta. Jadi kalau kita mau berhasil, ya, untuk kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar, ya menurut saya melalui jalur pendidikan. Akademik ya? Iya, menurut saya seperti itu. Karena memang faktanya seperti itu, ya. Dari orang-orang yang menduduki posisi-posisi terbaik hari ini di perusahaan, bisa jadi direktur, bisa jadi chairman di perusahaan-perusahaan besar, kita lihat mereka itu punya latar belakang pendidikan yang bagus, gak? Oh, ada Pak Sabar, ada lah Sabar yang tidak punya pendidikan. Berapa banyak gitu loh. Kita kan selalu berbicara sampling dari populasi. Mungkin itu karena ini juga lah ya, perintis. Iya. Kalau pewaris mungkin bisa lah ya, mungkin 2%-nya. Iya, pewaris ya. Tapi kalau kita lihat
orang-orang Batak ya yang sudah berhasil, yang sudah punya perusahaan-perusahaan besar, tetap aja mereka menyekolahkan anaknya ke kampus-kampus terbaik. Karena anak koki itu hamoran dia. Iya, pasti gitu. Hamoran, hagabion, hasangapon kan. Itu harus benar-benar kita junjung tinggi tuh. Pegang. Karena itu kan ibaratnya sebagai filosofi kita sebagai orang Batak. Jadi jangan kita malu mengakui kita. Oh, orang kan sekarang kan malu identitasnya jadi orang Batak, sehingga kehilangan identitas diri gitu loh. Ini yang berbahaya. Jujur saya itu sangat bangga ya, bangga menjadi orang Batak, bangga juga jadi orang Kristen. Ya, maksudnya ya sudah ya, karena gini, kita ini ada di keturunan yang sangat jelas silsilahnya. Yang saya sukai dari orang Batak adalah mereka punya silsilah yang sangat jelas. Jadi kita tahu siapa nomor berapa ayah kita, nomor berapa kakek nenek kita, nomor berapa nenek dari bapak kita. Ya, terus di bawah kita seperti apa? Kalau ke samping bagaimana? Dan ini kalau dirawat terus akan terlihat jelas ya, kayak Israel nih, ketahuan tuh berapa silsilah mereka. Jadi kalau ditarik ke atas ketahuan. Jangan sampai kita kehilangan identitas diri kita, sehingga nggak tahu kita mau manggil apa sama orang yang baru datang. Iya. Makanya kalau ditanya kamu nomor berapa, kenapa selalu berbicara nomor? Dari nomor inilah kita tahu kita mau sapa dia seperti apa, gitu. Dan ini yang paling luar biasa dari orang Batak dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Ini bukan berbicara masalah rasis, bukan. Tetapi faktanya seperti itu. Tidak semua suku seperti orang Batak yang memiliki silsilah yang sangat jelas. Apa kayak semacam pohon ya? Iya, semacam pohon ya. Itu sangat jelas ya. Jadi kayak saya itu Tobing, saya itu marga Tobing nomor 16. Bapak saya nomor 15. Ya. Jadi jelas saya mau manggil, kalau misalnya saya ketemu marga Tobing nomor 15, saya tahu manggil nih, dia saya manggil bapak tua atau bapak uda. Kalau misalnya perempuan, saya panggil apa? Namboru, ya tergantung nih nomor berapa. Jadi sangat jelas. Jadi sopan santun pun diajarkan, attitude, ya itu sangat penting. Buat untuk kita bisa berhasil ya, menurut saya seperti itu. Nah itu dengan BK. Jadi ternyata panjang lebar saya ngomongnya. Ternyata Le Sabar nih sepertinya paham, bukan sepertinya, memang paham Tarombo gitu loh. Paham saya. Karena memang itu penting lah ya. Karena sekali ya. Di kota besar di Jakarta, apalagi yang perantau atau bahkan yang lahir di Jakarta tuh saat ini tuh belum paham atau apa ya? Aku bilangnya mungkin nggak diajari, atau diajari tapi nggak masuk akalnya, gitu. Karena tadi kan Le Sabar dengan BK marga Tobing nomor 16. Nomor 16. Nah, jadi penonton kita ini lah yang namanya Dongan BK. Nah, Dongan BK ini pasti udah paham. Dongan Batak keren kan? Dongan Batak keren. Disingkat Dongan BK ya. Dongan BK. Dan kebetulan BK ini plat Sumatera Utara lah ya. Oh gitu. Iya, benar. Gitu lah. Jadi sebenarnya kayak filosofi yang bahas terhadap Batak ya. Vibe tadi ya. Iya, betul. Jadi plat nomor di Sumut itu memang BK. Jadi dipanjangin Batak keren. Oh, hebat ya. Keren loh gitu. itu. Gitu dengan BK. Makanya ini seru nih ngobrol sama Le Sabar nih. Siap. Oke, Le, tadi kan Le bilang dari Tarutung. Dari Tarutung. Terus Le sekarang survive dan sedang masih berproses lah kita bilang. Tetap ya di kita kota. Berproses. Ya. Nah, terus tadi Le bilang ada juga beberapa teman yang di kampung yang nggak berani merantau. Ya, ada di comfort zone, ada di zona nyaman. Ya. Mungkin orang tuanya ekonominya bagus, atau maaf kata kurang bagus ekonominya, tapi memang tidak berani untuk keluar dari kampung untuk nyari pengalaman baru. Gitu kan. Nah itu biasanya kenapa sih, Le? Pertama ya, comfort zone tadi, zona nyaman. Ya kalau saya kan memang anak orang susah, ya susah banget. Dulu ya saya ingat banget tuh, kami kan ada 6 bersaudara, 4 orang abang saya di atas saya itu. Mereka kan sekolah di swasta semua. Jadi mama saya bilang gini, kalau kamu mau sekolah harus sekolah negeri. Dan harus dapat minimal beasiswa. Ya, biar terbantu ya. Karena kalau saya nggak masuk di negeri dan saya nggak dapat beasiswa, mama saya nggak ada lagi duit untuk menyekolahkan saya. Karena semua abang-abang saya di swasta. Akhirnya apa? Ini tantangan buat saya. Sehingga saya itu masuk di SMK favorit
Dan dari kelas 1, kan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu saya dapat beasiswa. Beasiswa. Dan peringkat 1-2 terus lah itu. Makanya saya dapat jalur undangan ke perguruan tinggi negeri. PMDK tadi ya? PMDK. Kan, jadi kalau untuk masuk PMDK itu kan tanpa seleksi. Iya, tapi nilainya bagus. Nilainya bagus, itu syaratnya tuh. Iya. Ya. Jadi sebenarnya itu tantangan buat saya lah ya. Beda sama teman-teman saya. Teman-teman saya itu mereka masih punya orang tua. Ya, masih punya bapak, masih punya mama, dan memang ekonomi mereka jauh lebih bagus daripada saya. Sehingga mereka mau meninggalkan comfort zone tadi itu susah. Kalau mereka udah berpikiran, kalau saya harus ke Jakarta, harus tinggal di rumah saudara minimal. Atau kos. Ini bukan hal yang mudah. Kos, biaya lagi. Biaya lagi. Kan seperti itu dong. Sehingga mereka coba nih, setelah 2-3 bulan, wah nggak nyaman nih, ya udah menyerah. Pulang. Kalau saya kan nggak ada pilihan lah. Tidak ada pilihan, mau nggak mau harus jalani kesulitan ini. Untuk apa? Itu ya? Perjuangan ini. Karena balik pun ke kampung lah, akan lebih susah. Benar nggak sih? Akan lebih susah kan? Iya. Karena lebih susah, ya udah lu bertahan aja nih di Jakarta, ya kan? Benar. Ya, tapi banyak teman-teman kita lah. Iya. Udahlah. Bodo amat lah, mula mau tuh huta gitu. Ya. Kan? Pulang ke kampung, karena gini, sesusah-susahnya kita hidup di perantauan, itu lebih susah di kampung karena tingkat ekonomi lah kita lihat ya. Untuk mendapatkan uang misalnya 1-2 juta itu kan di kampung kan bukan hal yang mudah. Tetapi kalau di Jakarta kan kita mau kerja apapun asal jangan malas, kita bisa dapat duit. Benar sih? Apalagi memang jelas kita sekolah dengan bagus, ya kita bagus berprestasi dalam perusahaan, otomatis kan kita kan bisa pindah di perusahaan-perusahaan yang lebih bagus lagi. Pastinya akan mempengaruhi perekonomian kita, mempengaruhi finansial kita, sehingga kita bisa lebih bagus daripada hidup, ya? Iya, daripada harus balik gitu loh. Iya. Ya. Terus masih sering pulang nggak ke Tarutong? Saya itu pulang kalau Natal sama Tahun Baru, karena mama kan masih di Tarutong. Masih Tarutong ya? Masih di Tarutong. Tinggal mama kan, tadi bapak kan saya bilang udah meninggal. Oke, tapi pas waktu Lek pulang nih, tadi yang terkait teman-teman, disapa lah ya, wah Pak Sabar. Disapa gitu. Dan juga jujur aja nggak masalah kan. Jadi saya pun akan support mereka. Misalnya, oh nih bantu dia pengen nih. berubah gitu. Iya, bantu. Oh saya butuh bantuan untuk ini. Ya saya support lah ya. Pasti ya kita harus berbagi ya, apa yang kita miliki ya udah kita bagi ya. Dan saya bahagia sekali sih lah, maksudnya nih kalau misalnya oh ini saya ada acara nih tolong disupport dong lah ya saya support. Apalagi masalah ke gereja ya. Karena saya itu kecil kan dibesarkan di sekolah minggu ya, dan bapak saya itu masih aktif waktu itu, dia meninggal penatua gereja Sintua di HKBP kan, HKBP Bangsurnapi. Sama nih lah, kita juga HKBP nih. Iya, HKBP Bangsurnapi itu kan. HKBP Pride. HKBP kan HKBP di Bangsurnapi itu kan. Tapi bapak kan meninggal masih tugas. Ya, jadi belum pensiun kan, masih muda bapak meninggal. Jadi saya itu tahu banget ya. Jadi sekarang kalau saya memiliki ya uang yang lebih lah misalnya kan, saya itu berbagi ya. Dan bukan hanya gereja HKBP, ada beberapa gereja juga yang saya bantu lah ya. Ya. Bukan hanya bahkan bukan gereja HKBP yang di Bangsurnapi itu, tapi gereja ini ya. Itu apa ya, maksudnya itu suatu kepuasan tersendiri juga untuk bisa bantu lah ya. Berbagi buat orang lain. Aku pernah tinggal juga lah ya di Tapanuli Utara, tepatnya itu di Pahai. Oh iya. Jadi dulu kalau kan dulu aku ini kuliahnya di Del, punya Pak Luhut di Stolowama kan. Iya. Jadi waktu Bapak masih tugas di tepatnya Simangumban, kurang lebih 5-6 tahun lah di sana. Jadi kalau balik itu ngelewatin Tarutong. Oh iya. Dari Bali G, aku ngetem SDH, kalau pastilah sering lihat tuh. Iya, sekolah. Bukan ini mobil. Si Pirok Dolok Holai. Oh iya. Gitu. Nah itu sering lewat. Kadang motong jalan. Yang warna merah ya? Ya warna merah sama warna putih ada satu lagi. Iya. Nah itu sering aku lewat tuh gitu. Iya. Oke, kalau dari sisi karir lah. Baik. Berarti kan tadi lah dari sisi pandangan lah kan untuk bisa merubah hidup, artinya kan dari sisi akademik gitu ya. Iya, akademis. Nah, kalau misalkan ada statement belum tentu gitu. Betul. Menurut Lai gimana? Karena gini, izin aku potong dulu ya. Karena ada beberapa temanku juga ya, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang lain mengalami. Dulu dia bagus di sekolah. Iya. Dulu dia bagus di sekolah, juara umum. Bahkan kalau kita bilang kalau di kampung kita itu kan, aku dulu sempat tinggal di Tanah Jawa juga, Kabupaten Simalungun.
Anak-anak itu main-main lah ya. Tapi kehidupannya, banyak kali duitnya lah sekarang lah. Nah itu gimana menurut saya sebagai pandangan akademisi? Baik, gini. Kan ada namanya hard skill sama soft skill. Ya, soft skill gitu loh. Betul, orang itu banyak berprestasi dari segi akademiknya bagus. Bagus. Tetapi begitu dia masuk di dalam dunia pekerjaan, ya kan? Di sini kan benar-benar punya tantangan yang sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dalam lingkungan pekerjaan, itu tidak diajarkan di kampus. Iya, betul. Ya? Betul. Attitude-nya bagaimana? Cara komunikasi. Cara komunikasinya. Bagaimana respect dia terhadap atasan seperti apa? Iya. Orang sepintar apapun, sehebat apapun, kalau dia tidak respect dan dia tidak menghargai pimpinannya, pimpinannya nggak mau. Iya. Ya, tapi ada loh di perusahaan itu nggak pintar-pintar amat lah. Ya, dalam hal ini bukan mencilat loh, bukan cari-cari muka, enggak, bukan itu kita skip, bukan di situ. Tetapi namanya di Indonesia ini kita budaya Timur, bukan Barat, benar nggak sih? Kita harus bisa bagaimana menempatkan diri kita di dalam dunia pekerjaan. Ini yang harus dipahami, gitu loh. Intinya pendidikan itu membuka peluang besar untuk kita berhasil. Tidak pasti berhasil, tapi punya peluang yang cukup besar. Ya, gitu loh. Ibaratnya gini loh, Lai. Untuk suatu pertandingan ada namanya persyaratan ya. Harus memenuhi kualifikasi lah, misalnya. Kualifikasinya A, B, C, D, E untuk suatu pertandingan. Bagaimana kita bisa mungkin berhasil di pertandingan tersebut, kita aja tidak memenuhi persyaratan. Itu dulu. Prakualifikasinya dapat dulu. Sekarang gini, untuk persyaratan menjadi dirut di salah satu bank BUMN itu adalah minimal pendidikan S2. Misalnya, punya pengalaman bla bla bla. Kita SD, nggak sekolah, terus kita punya dream. Saya akan menjadi dirut chairman di Bank BUMN Indonesia. Itu kan nggak mungkin. Benar nggak sih? Tetapi kalau kita pendidikan kita sudah bagus, kita memenuhi persyaratan tersebut, ya, makanya ada fit and proper test, uji kepatuhan dan kelayakan. Kita layak nggak ada di posisi itu? Kita layak nggak untuk bertanding di area itu? Benar nggak sih? Setidak-tidaknya dengan pendidikan, dengan pengalaman yang kita miliki, kita memenuhi persyaratan untuk masuk di area pertandingan. Kan itu. Jadi jangan pernah berpikir, contoh nih, Sabar Tobing nih bakalan jadi ya ibaratnya dirut misalnya dirut BUMN. Ya kan? Saya berpotensi nggak? Bahkan saya berpotensi nggak sih jadi Menteri Keuangan? Berpotensi. Kenapa? Karena memenuhi kualifikasi. Tadi. Baik dari segi pendidikan, karir, dan lain sebagainya. Berarti potensi saya untuk jadi Menteri Keuangan, yes, ada. Benar nggak sih? Tetapi kalau tadi saya tidak memenuhi persyaratan tersebut, bagaimana saya punya dream? Suatu hari saya akan jadi Menteri Keuangan. Itu loh. Prakualifikasinya belum tentu. Iya. Tinggal tadi yang bilang soft skill ya. Soft skillnya yang diasah. Ya, cara komunikasi, berteman. Ya, berteman. Relasi. Makanya dibilang nih, kalau kamu mau pengen melihat 10-20 tahun ke depan kehidupan kamu, kamu lihat 5 orang terdekat. Siapa teman kamu? Inilah cerminan dari kamu untuk 10-20 tahun ke depan. Dengan siapa kamu bergaul. Makanya pergaulan itu sangat penting. Iya, betul. Circle-nya itu harus dijaga. Ya. Ibaratnya kalau Anda bukan perokok, tetapi 5 orang teman kamu merokok, suatu hari nanti, one day Anda akan jadi perokok. Pertanyaannya, kamu kuat nggak untuk tidak mau ikut dia? Iya. Seberapa hebat kamu bisa membentengi diri kamu masuk di area itu? Kayaknya berat sih lah. Gitu loh, iya kan? Jadi itu prinsip, makanya kayak di perusahaan kita ini kita aja namanya adab, kita aja namanya bagaimana respect, bagaimana tanggung jawab, kan itu. Karena rata-rata karyawan kita ini semua anak-anak muda lah. Di usia 30 tahun ke bawah. Memang sengaja kita rekrut anak-anak muda. Yang produktif itu ya? Yang produktif. Umur produktif. Umur produktif. Kenapa? Kita menganut filsafatnya Jack Ma. Ya. Jack Ma itu dia mempekerjakan anak-anak muda. Ya. Kenapa anak-anak muda ini? Karena mereka ini masih usia produktif dan punya ide-ide yang luar biasa gitu. Ya. Makanya di perusahaan kita ini setiap pagi lah ya, kita harus ada satu ide setiap hari. Ya, dan kita gilur itu semua, harus memberikan ide yang terbaik setiap hari. Ya. Dan saya sebagai CEO, sebagai direktur akan mengevaluasi semua ide dalam 1 bulan mana yang layak untuk dieksekusi. Gitu loh. Jadi mau nggak mau, mereka itu dipaksa berpikir dan terus berpikir. Berkreasi ya. Berkreasi. Ya. Itulah anak-anak muda. Sama nih kayak orang-orang Batak. Anak-orang Batak itu terkenal dengan
kepintaran, keberanian gitu loh. Ya, bukan hanya berani tapi pinter. Ya, makanya rata-rata pintar berbicara. Makanya bisa jadi top lawyer, pengacara-pengacara besar. Siapa yang pegang untuk area pengacara Indonesia hari ini? Masih orang Batak loh. Benar nggak sih? Ya, kegigihan mereka, ya. Rata-rata ya, bahkan di dosen-dosen pun rata-rata masih mereka. Batak, ya. Dokter-dokter gitu loh, ya. Kalau kita lihat ya, kayak di Tarutung nih. Ya. Dari dulu ya udah bagus dari segi gizi dan kesehatan ya. Ada namanya rumah sakit umum Balige dulu itu kan bagus banget karena dokter-dokternya dari Jerman. Dari Jerman semua. Ibaratnya apa? Kita itu udah lebih dulu dari segi pendidikan itu udah lebih dulu maju gitu loh, ya. Udah lebih dulu melangkah jauh gitu loh, ya. Gitu loh. Makanya orang Batak mau jual apapun dia lakukan untuk apa? Untuk pendidikan. Karena itu salah satu, bukan satu-satunya cara loh lah ya. Ini jangan jadi salah memahami. Bukan satu-satunya cara. Jadi jangan diplesetin. Oh iya kan banyak yang di sana yang punya uang, yang gitu. Sekolah tapi nggak jadi apa-apa. Itu ada sesuatu yang salah di sana gitu loh. Ya, kita nggak boleh mengeneral. Oh berarti nggak perlu sekolah. Pertanyaan saya, kenapa pemerintah Indonesia menggelontorkan 20% APBN untuk pendidikan? Tuh dengan BK. Itu aja dulu. Kenapa? Karena memang itu sangat penting untuk membentuk SDM, ya, risetnya. Terus kenapa negara-negara maju sekarang ini mereka jauh lebih maju dengan kita? Karena faktornya adalah pendidikan. Mengutamakan pendidikan. Iya, mereka udah bisa ciptakan nuklir, mereka udah IT-nya udah bagus, ya kan? Bagaimana kalau itu kan semua kan diawali dari pendidikan lah, gitu. Betul. Tuh, ya kan? Dengan BK ya udah dengar ya. Jadi sebenarnya yang di luar sana kalau memang merasa ngapain aku sekolah tinggi-tinggi, toh nanti aku jadi di kampung gitu. Nah itu salah tuh. Berarti ada yang salah dengan kalian gitu. Ada yang salah, pasti ada yang salah. Hard skill, soft skillnya coba dicek. Gitu. Atau hanya cuma ikut-ikutan doang. Tren. Iya, ikutan doang. Oh, bahkan kamu sekolah nih, misalnya nih, sekolah fakultas ekonomi lah misalnya. Karena teman. Iya, fakultas ekonomi nih. Jurusan apa? Akuntansi. Nggak spesifik. Setelah kamu lulus mau jadi apa? Mau kerja di kantor akuntan publik, mau mendirikan kantor konsulan pajak, atau mau berkarir sebagai akuntan di perusahaan oil and gas. Jelas dong, spesifik dong. Makanya begitu kamu lulus, nggak tahu kemana. Jadi begitu ada lowongan, kamu sebar semua CV kamu ke semua perusahaan yang nggak jelas. Terus kamu datang tuh semua tuh, kamu interview. Ya, perusahaan itu akan seleksi dong, yang bernama qualified, the right man and the right job. Kalau tidak sesuai, dia tidak akan lanjutkan ke tahapan berikutnya. Makanya selalu saya bilang nih sama mahasiswa saya, kamu jangan sembarangan juga kirim CV percuma. Tentukan dari sekarang, kamu itu mau berkarir di mana. Sekiranya ada tawaran di perusahaan yang lain yang tidak sesuai dengan visi kamu, jangan kamu ambil. Betul. Tapi ada gini juga lah, biarlah nggak apa-apa, aku kerja dulu. Yang penting supaya ada batu loncatan. Oh, no problem. Tetapi bukan berarti menggugurkan visi. Tetap fokus di visinya. Iya dong. Ya, ibaratnya gini loh lah, sekarang selalu nih. Saya ini mau ke Bandung. Jelas, tujuan saya itu Bandung, naik mobil. Ya, Fortuner nih. Apapun yang terjadi di tengah jalan, mau macet kayak mau apapun itu, tetap harus ke Bandung. Tujuan saya itu ke Bandung. Bukan berarti macet nih, terus gue putar balik ke Cilegon. Ya kok bukan begitu dong. Terus dari Cilegon balik lagi ke Jakarta. Ya itu yang terjadi. Kenapa? Tidak ada visi yang jelas. Jadi saya dorong nih teman-teman, ya orang-orang Batak, ayo Anda punya visi yang jelas. Mau kemana nih hidup ini? Gitu. Itu dengan BK. Dengarkan ya. Nah, Le, tadi Le udah sempat menyinggung bisnis Lae, gitu. Mungkin kita ke ini Le, ke secara bisnis Lae ini kan boleh. Namanya High Five. High Five, betul. Boleh ceritakan nggak sih Le, awal pertama ngebentuk High Five, dan itu High Five itu apa? Mungkin dengan BK pengen tahu. High Five ini itu 5 orang dulu yang pendirinya, ya. Saya sama 4 orang teman-teman saya. Itu mereka dari Australia sekolah. Mereka datang ke Indonesia, mereka udah studi S2 dari luar negeri, mereka balik ke Indonesia, mereka datang, kita ketemu nih. Apa sih kontribusi yang mau kita berikan buat Indonesia? Itu dulu awalnya seperti itu tuh. Kontribusi apa nih?
Karena menurut mereka, saya kan bukan studi di Australia atau luar negeri, karena saya nggak ada duit, saya studi Indonesia doang, ya. Terus mereka memberikan suatu gambaran sama saya. Jadi di Australia seperti ini bisnisnya begini, gini ada kemudahan segala macam. Oke, bisa nggak sih itu kita terapkan Indonesia? Kemungkinan bisa. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia akan mengalami namanya bonus demografi. Nggak sih? Bonus demografi ini adalah di mana angkatan kerja Indonesia 60% dari total penduduk Indonesia itu adalah usia produktif. Kalau seperti itu. Ini bisa ancaman, bisa peluang. Bisa opportunity, bisa juga jadi ancaman. Kita bisa melihat ini peluang nih. Peluangnya bagaimana? Harus banyak pengusaha-pengusaha Indonesia. Karena sampai hari ini tingkat untuk pengusaha Indonesia itu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura dan Australia dan juga dengan negara tetangga kita lah, nggak usah jauh-jauh kayak Singapura lah. Kita masih jauh. Masih jauh tertinggal untuk para pengusaha entrepreneur Indonesia. Oke, sekarang gini. Kalau untuk menjadi seorang pengusaha, pertama harus memiliki skill dan juga kemampuan modal, kapital. Kan seperti itu. Kita riset nih, berapa sih biaya untuk menjadi seorang entrepreneur itu? Oh, mulai dari pendirian, legalisasi usaha. Oh, PT itu mahal sekali. Ya, untuk kita untuk buat akta notaris itu mahal. Mulai sewa kantor segala macam. Enggak sih? Sewa ruko segala macam. Oh, ada nggak sih metode yang lain? Oh, ada, ya. Caranya bagaimana? Virtual office. Enggak sih? Virtual office. Sebenarnya virtual office ini di Indonesia yang benar brand punya Indonesia itu hanya High Five. Nah, yang lain itu yang besar-besar itu punya luar. Iya. Contoh kayak Regus, iya. Itu perusahaan-perusahaan asing semua. Betul. Jadi yang benar-benar punya anak bangsa, brandnya itu cuma High Five doang. Ya, ada sih yang di bawah kita, ya. Karena saya bisa mengklaim bahwa High Five itu adalah market leader di bisnis ini. Ya itu kita bisa silahkan di riset, silahkan marketers untuk meriset itu, kita bisa mengklaim diri kita itu bahwa High Five itu adalah market leader di bisnis ini. Dari mana kita bisa mengetahui market leader? Ya, dari total perusahaan yang sudah kita bentuk di Indonesia. Total berapa sekarang? Total ada 25.000. 25.000 company. Nama PT ya? Ya, nama perusahaan-perusahaan baru. Jadi sejak 2019 sampai hari ini total 25.000 lebih. Dan ini udah jalan 5 tahun berarti? Udah 5 tahun. 2019. Nanti kita anniversary tanggal 9 Januari 2025 itu tahun ke-6. Tahun ke-6. Ini masih jalan 5,5 tahun. Ya, 5,5 tahun. Jadi karena kita lihat ini peluang cukup besar untuk anak-anak muda, sehingga hampir 80-85% dari total 25.000 perusahaan yang kita bentuk di Indonesia itu rata-rata milenial. Iya sih. Anak-anak muda. Betul. Kan dari situ. Artinya apa? Peran daripada High Five ini di Indonesia itu diperhitungkan. Ya. Menciptakan para pengusaha-pengusaha baru di Indonesia. Kenapa sih penting banget pengusaha-pengusaha baru ini entrepreneur di Indonesia supaya bisa menyerap tenaga kerja? Setuju. Ini loh, makanya kenapa sih tingkat pengangguran Indonesia? Karena tidak sebanding antara opportunity, peluang yang ada di perusahaan dengan lulusan, nggak sebanding. Jadi nggak ketemu angkanya gitu loh, nggak ketemu. Nggak semua bisa nampung. Iya, terus bagaimana caranya? Ya lu harus naikin dong jadi pengusaha supaya bisa menampung ini. Kalau supply yang dan demand-nya kalau terlalu gede supply-nya dari demand-nya kan, permintaannya nih sedikit nih, demand-nya nih, supply-nya banyak nih, udah pasti sampai kamu nggak ketemu. Terus bagaimana supaya supply-nya ini demand-nya ini tinggi? Ya sudah, bentuk kemudahan berusaha. Itulah High Five. High Five itu adalah sebagai one stop business solution. Gitu loh. Ya. Di situ aku izin potong lah. Di situ lah sudah di ranah perpajakan. Sudah, karena memang dari awal kan saya kan tax. Jadi sebelum HPF ini pun ada, saya kan sudah di tax, sudah dipajak. Dari awal ya. Kalau dihitung itu saya udah 15 tahun kalau berkarir di perpajakan ya. Tapi kan brandnya ini baru kita bentuk di 2019. Tapi kan pondasinya itu kan memang saya itu pajaknya kan udah 15 tahun. Jadi maksudnya tidak tiba-tiba instan gitu loh. Bukan berarti buat High Five baru pajak lah ya. Kebalik. Ya, jadi kita booming ini 3 tahun belakangan ini. Itu sebenarnya itu cuma ujungnya doang nih, puncaknya doang yang orang lihat. Tetapi kalau dia lihat ke bawahnya itu kan udah pondasinya udah dibangun. Memang gitu. Kurang dosong nih lah. Anak-anak zaman sekarang tuh ngeliat, oh si Pak Sabar begini begono gitu. Padahal mereka nggak tahu proses dari nolnya gimana gitu lah ya kan. Kan orang tuh jual masuk nih. Iya, banyak. Iya. Oh, beli dia ini berapa nih? 300 juta. Rolex nih.
Ya sebenarnya nggak biasa-biasa aja sih gitu loh ya. Mau lo mau pakai Rolex 300 juta ini pun mau sama aja, jamnya sama. Sekarang jam berapa? Jam 11 lewat. Sama aja, sama kan. Nggak ada beda kan? Sama, ini kan Rolex 300 juta nih. Nggak ada, sama, benar gak sih? Nah cuma kan orang-orang lah ya. Apa, Thea, Latte, kan ibu tolai kan? Ya hotel namanya. Hotel. Jadi Hosom, Telat, Latte. Itu harus kita buang lah. Nah, itu. Ya kita harus buang supaya kita jadi pribadi yang baik. Iya, betul. Ya, dan juga prinsipnya gini loh, teman-teman ya, untuk orang-orang Batak ya. Harus ada juga hati yang mau berbagi gitu loh. Ini yang paling penting, ya. Kita harus mau berbagi nih. Berbagi ini bukan hanya berbagi masalah uang lah. Iya. Kenapa? Ini sudah saya terapkan sejak saya masih kecil. Sejak saya masih buruh pabrik dengan gaji yang sangat kecil. Setiap tahun saya sisihkan untuk buat mama saya. Beli apa? Buat beli baju Natal dari kecil. Tuh dengan BK. Itu loh. Dan juga harus sayang sama orang tua. Biar diberkati lah ya. Harus supaya diberkati. Udah pasti itu. Biar didoakan orang tua. Harus. Ya karena gini, kalau menurut saya sih ya, ini mungkin agak menyimpang sedikit. Iya. Kamu mau punya uang triliunan hari ini, 1 triliun nih ya, 1 triliun nih, anggaplah ini 1 triliun di sini. Kalau rupiah udah gede banget nih, tapi kalau dolar kan masih sedikit tuh. 1 triliun kamu kasih sama orang tua kamu, itu nggak bisa balas kebaikan dia. Betul, setuju Ya sih. jadi kalau kamu masih pelit, ya masih perhitungan sama mama kamu terus langsung marah-marahin, aduh lu nggak bakalan deh. Tuh. Karena menurut saya, bukan menurut saya, menurut yang saya pelajari, saya kan akademis kan selalu baca data. Menurut yang saya baca lah, hampir tidak ada orang yang berhasil yang jadi pengusaha besar hari ini yang jahat sama orang tuanya. Iya sih, betul. Kamu cek betul-betul deh pengusaha-pengusaha ya, yang orang-orang besar hari ini, yang pengusaha-pengusaha besar ya, dia tuh pasti sayang banget sama orang tuanya, sama mamanya, terutama sama ibu, terutama sama ibu. Ya, saya kan tidak dibesarkan dari seorang ayah, jadi saya nggak tahu itu seperti apa. Jadi kamu jangan tanya sama saya, bagaimana sih kasih saya ayah sebagai anak? Nggak ngerti, karena saya nggak pernah merasakan itu. Ya, tapi yang saya tahu bahwa kita itu harus hormat sama orang tua, terutama sama ibu. Saya ini berbicara ibu nih, karena mama saya yang membesarkan saya, kan seperti itu. Harus merawat sayang apapun dan harus belajar memberi dari yang kecil ya. Dari kamu jangan pernah berharap. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya, sama semua karyawan kita, saya bilang, kamu jangan mengharapkan gaji kamu 100 juta dulu, 50 juta dulu, baru kamu kasih sama orang tua. Kamu harus belajar memberi dari hal yang kecil. Kalau kamu udah belajar memberi hal yang kecil, maka untuk memberi hal yang besar pun itu nggak berat buat kamu. Betul, setuju. Itu. Saya itu lakukan lah. Mulai dari gaji saya yang 1 juta dulu, 2 juta, bahkan hari ini saya punya pendapatan miliaran, silahkan dicek, nggak ada masalah, memang miliaran. Saya kasih sama orang tua saya itu nggak berat, mau berapapun saya kasih gitu. Karena udah dilatih loh teman-teman, udah dilatih gitu loh. Ibaratnya lu mau balapan sama pembalap internasional, lu mau mobil aja nggak bisa. Ya nggak bakalan mungkin dong, benar gak sih? Kamu harus belajar dulu bagaimana bawa mobil, bagaimana kamu ngebut di tol. Saya nggak sarankan kamu ngebut di tol loh, ya. Maksudnya kamu udah bisa tahu bagaimana kecepatan maksimum di jalan tol, baru kamu bisa nanti nyelip atau ngimbangin lah. Enggak. Betul. Ya, itu menurut saya itu filosofinya. Tapi kalau kamu udah berat banget nih, nggak pernah belajar, dia nggak pernah dilatih diri dia gitu loh. Kamu harus latih diri kamu udah dari hal yang terkecil. Itu pun perlu dalam pekerjaan, ya, dari hal yang terkecil. Karena saya itu kan dari kecil, dari pekerjaan yang sangat rendah gitu loh, maksudnya dari buruh pabrik, dari staf sampai manajer, direktur keuangan di perusahaan, dirut sampai punya perusahaan. Saat ini kan itu kan proses waktu, nggak mungkin tiba-tiba saya hari ini jadi CEO lah, nggak instan tiba-tiba saya duduk jadi CEO nggak. Prosesnya kan udah jalani, mulai dari pendidikan dan karir kan udah jalanin gitu loh. Pertanyaannya, mau nggak kamu jalanin proses itu? Itu. Atau kamu menyerah di tengah jalan? Kan mau nggak dengan BK? Ya, gitu. Takutnya dengan BK atau bukan dengan BK, selain dengan BK. Penerapan hotel tadi lah, ya kan? Iya. Ditengok lah pakai jam Rolex. Oh itu si Pak sabar, betulnya itu gitu. Ya itulah hotel dengan lain gitu. Nah, balik lagi lah ke High Five. Iya. Kok bisa dengan John LBF? Oke. Bang John ini kan beliau tahun 2020 masuk di perusahaan kita sebagai marketing, manajer marketing. Oh, awalnya marketing di sini. Ya, ada marketing. Dan di podcastnya Bang John pun ini udah sangat declare kok dia bilang, ya kan. Betul. Tetapi ini loh, ini juga pelajaran buat
buat teman-temannya BK ya, kamu harus belajar nih dari sosok yang bagus, gitu loh. Ya, Bang John ini dia itu saya kasih gaji 4 juta, bisa dikonfirmasi sama beliau. Kalau ada punya kesempatan nanti untuk podcast sama beliau, benar gak sih dia dapat gaji 4 juta? Betul. Bahkan dia minta naik gaji 1 juta pun 5 juta dia nggak mau. Saya nggak mau. Ya, 4 juta Pak. Tapi dengan gaji 4 juta, dia kerja sama saya itu udah kayak gaji 40 juta bos. Caranya apa? Semua dikerjain. Ya, mulai dari marketing, rekrut karyawan, semua. Jadi dia nggak pernah melihat, oh saya digaji Pak Sabar 4 juta, terus saya kasihlah 4 juta sama Pak Sabar. Enggak, dia benar-benar semua. Totalitas dia, fokus dia, ini yang buat orang itu berhasil gitu loh. Ya, dan yang penting adalah bisa dipercaya. Ini bisa dipercaya. Dan punya tanggung jawab yang besar, ya, apapun itu. Ya. Makanya jangan heran, oh kok dia bisa berhasil, karena memang benar-benar totalitas dia dalam bekerja. Kan seperti itu. Pada saat itulah tahun 2021 terjadi pergantian direksi di perusahaan kita. Oh, yang dari yang ya, yang orang itu, 4 orang itu mengundurkan diri, sahamnya dia lepas sama saya 100%. Saya bingung dong. Pasti kan selaku pemilik perusahaan, saya akan cari orang yang bisa saya percaya. Untuk bisa saya serahkan saham ini. Dan saya tidak akan mungkin sembarangan menyerahkan saham ke orang lain. Saya udah pasti analisa benar-benar lah itu. Nggak ada pilihan saya. Ini yang paling tepat nih menurut saya. Saya serahkanlah sama Bang John 30% saham perusahaan. Dan sampai hari ini dia pemilik saham 30%. Sebagai komisaris. Dan saya angkat sebagai komisaris. Di situ kerjanya makin gila. Makin gila dalam positif loh. Dia punya rasa tanggung jawab yang luar biasa. Bayangin aja, dia aja yang belum pemilik perusahaan, belum ada saham, tapi kerjanya udah all out. Apalagi 30% saham dia miliki dan posisi komisaris, makin gila kerjanya. Saya sebagai pebisnis, di samping akademisi, saya kan juga kan pebisnis, melihat ini luar biasa anak. Ini apa? Saya kasih maksimum. Ya dong, saya kasih fasilitas ini A, B, C, D, E, dan segala macam. Dan saya orangnya fair, bisa ditanya sama Bang John loh. Saya itu sangat fair untuk masalah pembagian. Silakan dikonfirmasi. Sehingga apa? Inilah yang membuat orang. Makanya gini teman-teman, kadang peluang itu ada, tetapi Anda siap nggak sih? Makanya selalu saya sampaikan ada 2 yang harus ketemu di satu tempat. Kemampuan dan kesempatan. Nah, itu dengan BK. Opportunity dan kemampuan Anda. Makanya kalau kamu mau berhasil, persiapkan dulu diri kamu dengan baik-baik. Begitu ada opportunity, begitu ada kesempatan itu bisa masuk dua-duanya. Betul. Tapi kalau misalnya opportunity sudah ada, kan opportunity kesempatan sudah ada, tetapi kamu nggak mempersiapkan diri dengan baik, itu lewat itu. Bang John, Pak Henry, di satu sisi, ya, dia sudah mempersiapkan dengan baik dan opportunity ada. Makanya dia luar biasa gitu loh. Jadi kalian belajar dari beliau. Dari beliau, gitu. Betul. Ya, sama juga nih kayak Anda juga nanti jadi pengusaha. Pengusaha jangan jadi orang yang egois, ya. Harus bisa juga berbagi, benar-benar memikirkan tim kita. Tanya di semua karyawan kita di sini. Karyawan kita itulah tidak boleh namanya pinjol, yang pertama. Yang kedua, tidak boleh judi online. Begitu ketahuan dia pinjol, hari itu juga kita pecat. Kenapa seperti itu? Kita kasih solusi loh sama karyawan ini. Solusinya bagaimana, Lai? Anda butuh duit, ngomong sama HRD, kita kasih kasbon. Jadi nggak ada alasan karyawan di sini. Oh, alasannya adalah, oh saya nggak ada duit nih, belum gajian. Bensin habis. Dan bisa dikonfirmasi ya, bisa dikonfirmasi ke semua karyawan kita nggak pernah telat bayar hak karyawan. Nggak pernah telat bayar gaji. Puji Tuhan banget. Di usia 6 tahun perusahaan ini, 1 bulan pun lah, sekalipun nggak pernah kita telat bayar gaji karyawan di perusahaan. Ini tanya karyawan saya semua. Di situ dituntut juga bagaimana tanggung jawab daripada seorang bisnis. Ya, tanggung jawab di situ. Jadi jangan kamu peras tenaga orang, nanti haknya kamu kasih. Ya dong. Apa yang menjadi haknya karyawan kamu, kamu serahkan dong. Kamu jangan ambil yang bukan hak kamu. Betul. Oh, jadi Jadi itulah asalnya sehingga Bang John ada di sini gitu lah. Betul. Sehingga kita buka bisnis di mana-mana ya. Kita ekspansi di mana-mana, ekspansi ini ada coffee shop, ada ini dan lain sebagainya. Ada coffee shop juga? Ada coffee shop, kita punya gedung sendiri di
Kita punya gedung sendiri di Alam Sutra, di Kerarai. Kita 3 lantai itu punya kita sendiri. Berarti under manajemen sini semua ya? Iya, kita ada di bawah, kita ada grup semua. Ya, jadi High Five itu di satu, tapi kan punya ekspansi kemana-mana. Nah tuh dengan BK. Jadi izin aku simpulkan sedikit terkait High Five dengan BK. Jadi High Five ini sebuah perusahaan di mana kamu bisa, kalau mau buat perusahaan bisa ke High Five gitu. Iya. Jadi nanti High Five itu akan menawarkan, kamu mau domisili kantornya di mana? Iya. Nanti mereka yang ngurus ke notaris sampai, kalau nggak salah sampai PKP. Semua. Jadi intinya gini loh. Anda mau jadi pebisnis harus menemukan ide bisnis apa dulu. Ya. Nggak sih? Jangan cuma saya mau bisnis Pak tapi nggak ngerti apa, nggak bisa dong. Kamu harus punya ide bisnis seperti apa, baru nanti kita susun. Saya mau jualan online nih, contohnya. Nggak sih? Oke. Jualan online itu apa sih bidang usahanya? Seperti ini, kabelnya kita akan carikan. Betul. Terus nanti perusahaannya bergerak bidang apa? Nanti kita susun. Nama PT-nya apa? Terus siapa pemegang sahamnya kita susun. Berapa modalnya? Mereka sih. Setelah itu di mana nanti kantornya Pak Sabar? Lai Sabar. Kantornya kita kasih beberapa alternatif. Karena kita kan cukup banyak cabang ya. Anda tinggal pilih mana, cabang yang mana nih? Oke, saya mau cabang di Jaksel nih. Jaksel ini jelas ada di TBC Matupang. Saya mau di Jakarta Barat nih, kita ada di Kebun Jeruk. Saya mau ada nih di Alam Sutra nih, Tangerang, kita ada di Geraharaya. Saya mau ada di Jakarta Utara nih, kita ada di Kelapa Gading. Saya mau ada di Sunter nih, kita ada cabang di sana. Kita tentukan nih lokasi kamu. Setelah kita tentukan lokasinya, baru kita set up bisnis seperti apa. Ya, bagaimana cara kamu berjualan di sosial media, barang yang kamu jual seperti apa, bagaimana kamu handling customer seperti apa, segala macam. Dari segi laporan keuangannya kita susun, supaya kamu bankable masuk ke perbankan, bisa dapat dana dari perbankan, karena kita kan kerjasama dengan beberapa bank, contoh BNI, Mandiri, BRI, banyak bank yang mensupport bisnis kita. Yang mensupport oleh klien-klien kita. Nanti akan support melalui pendanaan dari perbankan. Jadi kita susun, kita set up bisnis kamu itu sehingga bankable namanya. Artinya bisa didanai oleh perbankan. Sehingga kamu bisa sustain dalam menjalankan bisnis. Ya kurang lebih seperti itu ya. Itulah High Five ya. Kita ada di area itu. Dan fun fact-nya, Batak Keren juga melalui High Five dengan BK. Wah, terima kasih. Terima kasih loh. Dan apa ya, kami merasakan pelayanan High Five itu wah, terima kasih. Keren, serius. Ini aku bukan karena di sebelah Lek Sabar ya, bukan ya dengan BK, tapi tahun lalu lah ya. Tahun lalu kita buat dan kita pilih domisili kantor kita tuh di Jakarta Utara. Kelapa Gading. Gading Kirana. Gading Kirana itu cabang kita. Iya. Dan kita merasakan tuh, kita chat customer service gitu. Saya izin mau mengajukan pembuatan bendera gitu kan. Kan itu awal biasanya kan gitu. Boleh tahu Pak, gini. Terus langsung dijabarin tuh lah. Jabarin semua. Dijabarin siapa ininya, terus bisnisnya apa. Nanti mereka kemarin kita disarankan beberapa KBLI gitu kan. KBLI ya. Sampai tuh selesai keluar dan cepat gitu. Ya. Itu kami akui top sih High Five. Betul. Terima kasih lah. Karena apa? Itu kan prinsip yang kita bangun sejak awal dalam perusahaan ini. Pertama, kita jangan sampai mengecewakan klien. Makanya kita di sini ada namanya customer satisfaction, kepuasan customer. Dan sekarang lah semua setiap bulan saya sebarkan kuesioner untuk semua klien kita untuk mengukur tingkat kepuasan. Kita dapat ya? Dapat. Dia akan diukur. Bahkan nanti kita akan minta untuk kritik dan saran. Kenapa? Saya itu orangnya sangat terbuka untuk dikritik lah. Kalau sekiranya saya tidak benar, tolong saya dikritik. Karena itu penting banget. Jadi kita itu jangan defense ya. Maksudnya, lu udah paling benar lah, udah paling oke lah, benar gak sih? Sehingga kamu menutup telinga untuk terhadap semua kritikan. Ya, oke, kritikan. Kalaupun nggak enak banget kita dikritik, tapi kalau misalnya ibaratnya gini lah, itu pil pahit, lu harus telan supaya lu sehat. Saya memilih untuk minum pil pahit itu asal saya sehat. Daripada saya tidak dikasih pil itu, tapi pelan-pelan gue mati. Betul. Ya, makanya service excellent. Kita ini bergerak di bidang jasa. Ya, teman-teman juga teman-teman BK nanti yang menjadi pengusaha, service excellent itu sangat penting. Ya, karena yang kasih duit ke perusahaan Anda itu adalah klien. Benar gak sih? Setuju. Klien loh. Iya. Kamu dapat duit dari bank itu pinjaman, ngutang, lo harus balikin, benar gak sih? Ya. Kamu pun nanti berteman sama bank, ya kalau kamu udah bagus bisnisnya, kalau lagi drop bank juga memalingkan wajah dari kamu, ya kan? Maaf ya perbankan, ya, kan seperti itu faktanya, ya kan?
Artinya karena dulu lah jujur aja, dulu Bang nggak ada yang mau kerja sama high five lah. Siapa itu high five? Benar nggak sih? Biasa itu. Tapi sekarang berbondong-bondong ya, Bang nih dengerin nih omongan. Telepon, ya kan? Ya omongan iya kan, benar kan nih. Kalau ada perbankan yang lihat, coba BNI. Ya, saya dapat penghargaan nih dari BNI nih, BNI, BRI, BCA ini semua bank-bank semua nih. Semua ini udah dipanggil saya di mana-mana ini berbicara. Ya, dulu nggak ada yang manggil saya mereka ini. Tak kemana bahkan mereka. ditolak kalau minjem ya, Le. Tak kemana mereka, nggak ngerti saya itu. Sekarang kok mereka akan mengarahkan semua nih, ya? Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Biasa itulah ya, biasa. Jangankan Bang Le, teman kita pun merapat. Iya. Ya kan, Le? Gitu loh. Jadi gitu loh. Benar. Jadi kalau apa ya, hidup miskin itu nggak enak. Udah itu punya. Serius. Hidup miskin itu nggak enak. Jangankan saudara lu, lalat pun nggak suka lihat lu. Enggak sih? Ya, lalat nih, malas nih. Mungkin kucing kamu di rumah pun lihat kamu malas banget nih. Karena nggak dikasih makan aku kan gitu. Iya. Itu kan pengaruh lah ya. Iya. Nggak bisa beli makanannya kan? Iya, coba deh, ya kan. Malas nih mau ketemu sama kamu, ya kan. Intinya gini loh, segala sesuatu kita bisa meraih ya kalau kita mau sungguh-sungguh loh, ya. Tapi jangan jadi sombong, maksudnya. Ya kamu harus ikut sertakan Tuhan yang kamu percaya juga dalam menjalani hidup ini gitu loh. Kenapa sih orang itu sombong? Karena merasa dia nggak butuh Tuhan lah, gitu lupa, loh. Gitu ya? Lupa bahwa segala sesuatu yang didapatkan itu karena kekuatan dia, karena kehebatan dia. Ya, makanya begitu hilang dia stres gitu loh. Ya, jadi harus tetap juga ya kita yang dibentuk saya dibentuk di keluarga Kristen ya lah ya, di keluarga Batak yang namanya adab ya, dan juga itu sangat kental banget dibentuk ya, sehingga itu sangat bagus untuk kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan. Gitu lah. Tuh dengan BK. Jadi sekali lagi ya, kalau misalkan dengan BK mau mengurus perusahaan, silakan ke High Five. Nanti kita kasih linknya di sini. Gitu. Terima kasih dipromosikan. Karena kita udah ngalamin dengan BK. Karena kita udah ngalamin. Harus bayar brand ambassador nih kalau kayak gini nih. Enggak lah. Memang kita ini kok experience sesuai dengan pengalaman ya, gitu. Ya pengalaman. Bahkan sampai kalau nggak salah tuh kita ada datang surat, itu langsung di WA. Di WA ya. Di WA, Pak ini izin ada kiriman surat. Ya. Walaupun ada SOP kan, kalau nggak salah maksimal 2 minggu itu akan saya kurang tahu lah. Apakah diarsipkan atau gimana? Diarsipkan. Kita ada ketentuan. Kita kasih waktu ya. Top lah. Karena begini, karena kan ada 25.000 perusahaan yang kita bangun. Dan kalau misalnya 1.000 aja yang pakai virtual office kita, berarti kan numpuk surat di kantor kita. Betul. Sehingga untuk meminimalisir penumpukan dokumen tersebut, jadi kita kasih waktu nih, tolong paling lama 2 minggu Anda harus ambil. Kalau sampai surat ini hilang atau lecet atau rusak, itu bukan tanggung jawab kami. Minimal udah kasih tahu. Udah kasih tahu. Tapi kan oke, ada juga yang merespon, ada juga tolong dibuka ya Pak, supaya saya baca dulu. Itu kalau ada persetujuan dari mereka untuk kita buka. Tapi kalau tidak ada persetujuan dari mereka, kita tidak akan buka surat itu. Itu konfidensial ya. Itu yang harus kita jaga aturannya. Setuju. Dan itu dengan BK kami merasakan sendiri. Nah, salah satu terutamanya itu begini. Dulu aku pernah membuat perusahaan juga lah ya. 2007. Dan itu belum ada kayak High Five. Belum ada kayak apa ya, perantara lah kita bilang yang bisa ngurus gitu. Jadi kita ngurus sendiri tuh. Dulu masih zamannya SIUP, TDP, HO. Untuk ngurus izin apa. Biaya di notaris juga masih mahal. Bahkan ini kita sampai ke RT RW kan. Betul. Ini izin gangguan. Betul. Itu ribet. Nah ternyata zaman sekarang itu udah ada High Five. Udah High Five ya. Betul. Oke, Le. Siap. Aku izin bertanya nih. Kan Le secara core akademiknya lah ya, itu dalam hal tax atau pajak. Iya pajak. Ya. Nah aku boleh dikit-dikit bertanya nggak, Le? Boleh silakan. Bayar nggak sih? Khusus lain nggak bayar. Nanti kalau saya podcast ini baru bayar. Enggak, sebenarnya gini, mungkin dengan BK sudah tahu atau belum tahu, tapi belum mau melakukan. Gitu. Oke, baik. Kan kemarin pernah aku dengar tuh kayak tax amnesty gitu kan. Terus sampai yang sekarang ini aku pernah dapat surat juga dari pajak itu aku lupa lah istilahnya ya, karena aku kurang paham juga lah. Siap. Terkait SPT lah. Gitu. SPT, oke baik. Kan teman-teman tim BK juga nih banyak juga nggak lapor pajak nih. Nggak lapor, oke. Itu dampaknya seperti apa sih kalau nggak lapor? Baik, oke. Jadi apakah
nggak bisa bekerja atau gimana? Siap. Ya, ya. Terima kasih lah ya pertanyaan. Jadi kayak seperti ini. Ya, baik kita orang pribadi nih yang tidak menjalankan bisnis, apalagi Anda nanti mau jadi calon-calon pengusaha, pajak ini Anda nggak boleh hindari. Oke. Ya, kenapa seperti itu? Saya harus kasih gambaran ya. Indonesia ini 83%, 83% pendapatan dia yang di APBN ini itu bersumber dari pajak. Oke. 83% loh teman-teman. Teman BK itu nggak main-main. Sisanya dari mana Pak? Sisanya itu dari laba BUMN dan lain sebagainya. Okay. Tetapi yang paling besar komponennya 83% dari pajak. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah akan memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan Indonesia. Okay. Terutama dari pengusaha. Oke, sekarang kita lihat nih, NIK menjadi NPWP. Itu yang paling hot banget lah. Ya, 16 digit ya? Ya, 16 digit gitu loh. Artinya apa? Apapun aktivitas Anda akan terpantau oleh pajak. Habis kan seperti itu. Apa itu Pak Sabar aktivitasnya? Ya, penghasilan. Ya, rekening uang Anda yang ada di perbankan. Karena setahu saya ya, mungkin bisa dikonfirmasi sama perbankan, bank itu tidak akan mungkin buka rekening Anda tanpa KTP. Nggak mungkin itu. Benar gak sih? Belum pernah saya lihat sejarahnya bank buka rekening tanpa KTP. Dulu masih bisa buka KTP, buka rekening tanpa NPWP. Ya. Cukup KTP ya. Begitu ya. Sekarang ya, Anda buka rekening tanpa NPWP pun gak ada masalah. Ya, artinya apa? Semua aktivitas kita ini akan terdeteksi oleh kantor pajak. Sehingga apa sih dampak Pak Sabar kalau kita tidak menyampaikan SPT ini? Pertama denda, yang kedua pidana. Oh, sampai pidana? Pidana. Juga? Karena di Undang-Undang KUP ya, di Undang-Undang KUP udah diperbaharui di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 bahwa salah satu pidana perpajakan itu adalah tidak menyampaikan SPT. Tidak melaporkan SPT. Tidak melaporkan. Atau, nih teman-teman perhatikan baik-baik. Menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar. Habis nih. Atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu pun ranah. Tapi sebelum masuk ke pidana, kalian bisa searching di Google. Ya, di penjara karena menggelapkan pajak. Searching aja di Google, pasti banyak. Karena nggak di-up aja sebenarnya. Oke. Ya. Tapi memang itu berlaku lah. Berlaku di Indonesia, ya, benar-benar. Apalagi dulu kan 2016 sudah ada tax amnesty, ya, tax amnesty. Sehingga di 2016 itu sejak 2016 lah ya, sudah terjadi keterbukaan informasi antar negara. Ada namanya Automatic Exchange of Information, ya, AOEI, ya, Automatic Exchange of Information, AEOI namanya. Jadi keterbukaan informasi inilah ya, ini keterbukaan informasi untuk tujuan perpajakan. Untuk tujuan untuk KPP. KPP bisa minta data dari perbankan, KPP bisa minta data dari kantor notaris, kantor pajak bisa minta data dari luar negeri. Itu bisa. Untuk mendeteksi apa? Contoh kayak lain nih, beli rumah atau aset lah, tidak akan mungkin lah itu bisa beli buat rumah tanpa notaris. Iya. Siapa yang berani buat jual beli tanah di bawah tangan tanpa notaris? Oh Pak, cukup Pak pakai materai. Tapi kan nggak mungkin. Masa kita pegang hanya perjanjian di bawah tangan doang? Pastinya kan masuk ke notaris dong. Notaris sebagai pejabat negara akan melegalkan, mensahkan perjanjian jual beli tersebut. Permasalahannya, semua akta-akta notaris yang dibuat oleh kantor notaris itu dikirim ke kantor pajak. Jadi ketahuan siapa yang beli aset ABC, ketahuan tuh. Ya. Pertanyaannya adalah, dari situ nanti sumber kantor pajak akan mendeteksi, oh, ini Bapak A beli properti, beli ini punya. Dilihat nih, itu sumber uangnya dari mana. Nah, dari situ baru masuk. Setelah ketahuan nanti, begitu nanti dilacak, ya, nggak jelas sumber uangnya ini dari mana, disitulah nanti akan pidana itu tadi. Pidana akan dicek nih, oh berapa. Pertama akan dihitung nilai, akan dihitung utang pajak plus denda. Masuk akal nggak gitu ya? Masuk akal tidak gitu loh. Karena logikanya kalau punya properti A, B, C, punya mobil. Setidak-tidaknya harus memiliki penghasilan sebesar nilai aset tersebut. Setidaknya. Kalau misalnya beli rumah nih, oh Pak itu KPR, nanti kita bahas lah masalah KPR. Contoh, beli rumah 1 miliar, DP-nya 20%, 200 juta. Beli mobil nih, harga 1 miliar, DP-nya 20%, berarti 200 juta. Beli ini, total misalnya DP 600 juta. Setidak-tidaknya harus punya penghasilan 600 juta dong. Per bulan. Ya. Benar gak sih? Betul. Terus belum lagi kewajiban untuk pembayaran cicilan. Betul. Permasalahannya, tercermin gak sih itu di kantor pajak ada total penghasilan sebesar itu? Oke. Kan gampang deteksinya.
Gampang banget deteksi. Makanya kantor pajak itu mendeteksi itu dari aset yang pertama ditarik dulu. Baru penghasilan. Kalau penghasilan sekarang udah gampang banget ketahuan. Anda teman-teman yang bekerja di perusahaan ada namanya pelaporan PP21. Dan perusahaan itu pun akan melaporkan total gaji yang dibayarkan sama karyawannya. Jadi ketahuan, kalaupun kalian tidak laporkan, tetapi kantor pajak tahu bahwa Anda punya penghasilan dari perusahaan A. Kenapa tahu? Karena perusahaan itu pasti melaporkan siapa nama karyawannya, berapa gaji yang dia bayarkan. Gitu. Jadi sekarang itu udah era terbuka lah, nggak ada lagi di tutupin. Contoh nih kayak pasar, punya jam, punya rumah, pajak akan bisa hitung nanti lah. Karena semua aset saya laporkan di kantor pajak, buka aja kantor pajak, itu ketahuan tuh semua. Ya, ketahuan ini rumah ini ketahuan semua tuh. Bahkan Bang John pun kita lapor semua clear di kantor pajak, kita jelasin. Iya, jadi makanya kita itu happy ya, maksudnya free, nggak ada beban, free aja, nggak ada beban. Orang itu kenapa sih takut? Karena ada yang disembunyikan. Makanya dari kecil orang tua saya mengajarkan saya berani karena benar, takut karena salah. Kalau Anda takut berarti ada sesuatu yang salah. Kalau Anda benar, kemanapun Anda pakai gas terus. Tuh dengan BK. Jadi kalian laporlah pajak kalian, coy. Kena anti kita. Nah, tapi kalau dari sisi founder, pemilik. Pemilik itu pastinya kan akan terlihat dari mana penghasilan dia. Penghasilan dia dari gaji yang dia dapatkan dari perusahaan tersebut atau dari laba bisnis, dari laba usaha yang dapatkan. Saya mau ini contoh kayak saya lah. Ya, saya ini kan punya perusahaan Hi-Fi dan beberapa perusahaan. Saya dapatkan penghasilan dari perusahaan ini, misalnya setiap bulan, total berapa nih masuk di PP21. Atau saya dapatkan dividen di per 3 bulan, per 6 bulan, per kuartal, atau per tahun. Dan itu harus dilaporkan semua ya? Dilaporkan, gitu loh. Ya jadi totalnya, jadi kalau saya beli mobil, beli ini, kantor pajak dia tanya, ini dari mana duitnya Pak Sabar? Saya dapat duit ini dari perusahaan saya namanya Hi-Fi. Saya dapat gaji dari sini, saya dapat dividen. Berapa memang totalnya kamu dapatkan dari perusahaan tersebut? Kan akan dihitung. 15 miliar. Berapa aset kamu? 10 miliar. Wajar lah. Lu ada pertambahan aset 10 miliar, tapi penghasilan 15 miliar. Jangan aset 15 miliar, penghasilan 7M. Kan nggak masuk di logika, benar nggak sih? Masa kamu punya total aset 15 miliar, kamu penghasilan 7 miliar, terus dari mana sumbernya? Kan jomplang banget itu. Kalau mungkin dulunya nyicil kali lah ya nggak? Nyicil boleh, tapi akan dihitung kemampuan tetap tercatat ya? Akan tercatat. Tuh dengan BK. Jadi harus rapi. Itu simpel sih sebenarnya. Neraca keuangan kali lah ya. Perlu ada neraca keuangan kali ya. Ya, makanya perusahaan-perusahaan itu wajib menyusun namanya laporan keuangan. Di dua indikator tadi yang saya sampaikan, pidana perpajakan itu tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT nggak benar, termasuk tidak membuat laporan keuangan di perusahaan, itu pun pidana. Makanya coba cek hampir semua perusahaan di Indonesia ini pasti buat laporan keuangan. Nggak mungkin ada perusahaan di Indonesia ini yang nggak buat laporan keuangan. Karena begitu dia tidak masuk dalam laporan keuangan lah, ya itu nanti akan bermasalah. Sekarang sih nggak bermasalah lah. Masalahnya pajak ini itu kadaluarsa 5 tahun. 5 tahun. Jadi laporan pajak kita hari ini 2024 ini masih bisa diperiksa 5 tahun lagi, itu masalahnya. Aku lihat di DJP online itu masih ada laporan 5 tahun. 5 tahun. Apa namanya bukti lapor apa gitu. Betul, 5 tahun. Bisa di-print out itu kan. Masih bisa 5 tahun lah. Karena itu undang-undang perpajakan Indonesia. Gitu. Tapi gini lah ya, mungkin ada di luar sana yang merasa, ngapain sih aku ngasih pajak ke negara gitu, lapor atau ngasih dari penghasilanku gitu. Itu gimana sih dari point of view? Nggak masalah, karena begini lah ya. Kenapa sih orang itu, pertama ya, tidak ada orang yang ketagihan bayar pajak. Kecanduan. Orang hanya kecanduan main judi, ya, pinjol, itu kecanduan itu. Ya kan? Nggak ada nih, gue kecanduan nih, mau bayar pajak, nggak ada. Nggak ada kecanduan. Karena uang keluar lah ya. Pertama uang keluar, yang kedua yang paling orang itu tidak mengeluarkan, dia tidak merasakan dampak langsung. Itu loh lah masalahnya. Itu poinnya. Kalau misalnya nih, Lai ini bayar pajak 100 juta, terus Lai langsung menerima manfaat atas ini, langsung dirasakan benar-benar. Lah happy, mau bayar 200 juta, 300 juta juga ada no problem. Mungkin sih? Itu ya. Itu loh. Itu kan nangkap lah. Sekarang kenapa orang itu mau beli mobil mewah? Kenapa beli jam tangan mewah? Jam tangan segala macam. Kenapa? Karena dia langsung menikmati. Dapat apresiasinya langsung ya, dia langsung menikmati nih. Tetapi kenapa kok berat gitu loh? Karena dia tidak langsung merasakan gitu loh. Tetapi kita harus sadar ya lah, bahwa Indonesia ini ada hari ini semua dengan segala yang dia miliki itu bersumber dari
yang di-store oleh masyarakatnya. Kita bisa lihat, kita mau ke bandara nih, nggak usah jauh kayak Kuala Namu. Bisa bangun Kuala Namu bagus. Dari mana uangnya? Kita lihat KRL, kita lihat MRT, kita lihat segala macam. Kita lihat ada polisi yang berjaga. Kita punya alutsista. Kita lihat anak-anak adik-adik kita bisa sekolah di SD, SMP, SMA. Ada guru-guru yang ngajar di sana. Benar nggak sih? Itu duitnya dari mana? Saya mau tanya dulu. Siapa yang biaya mereka itu? Yang biaya mereka itu adalah para pengusaha perusahaan yang memiliki laba yang menyetor pajaknya ke negara. Dikumpulinlah semua di APBN ini uangnya baru disebar. Benar sih? Disebar. Jadi saya sangat tidak setuju kalau misalnya wah mana nih manfaatnya? Kamu ke bandara AC-nya nyala loh bos. Nggak mati tuh AC di Terminal 3. Kamu bisa duduk goyang-goyang kaki di bandara di situ. AC dengan segala fasilitas di situ, itu yang bayar siapa? Boleh nggak bayar pajak, tapi matiin dulu lampunya semua. Ya, benar kan? Matiin aja lampunya. Kamu begitu panas aja, AC-nya nggak dingin di bandara, lu komplain kok. Benar gak sih? Terus mau nyala AC-nya, dari mana duitnya? Bayarin, saya mau tanya dulu. Simple, benar gak sih? Kita mau lihat nih adik-adik kita mau lihat nih SD sekolah-sekolah bagus dibangun pemerintah. Duitnya dari mana? Boleh, tapi jangan kamu menikmati itu. Sekolah sendiri aja, belajar sendiri, rumah homeschooling namanya. Iya kan? Berarti Lai sudah melihat penyelenggara negara itu udah lebih baik ya? Pastinya udah lebih baik. Oh, ini ada yang dikorupsi nih. Kan alasannya kan seperti itu. Itu kan sebenarnya alibi doang sih sebenarnya. Bilang aja lu nggak ikhlas bayar pajak, udah selesai. Benar nggak sih? Udah selesai, benar nggak sih? Nggak usah kasih narasi yang macam-macam lah. Benar nggak sih? Iya kan, bilang lu nggak ikhlas, dan kalau memang kamu nggak mau bayar, ya sudah nggak ada masalah. Toh juga masih banyak pengusaha-pengusaha yang memang mereka aware dengan Indonesia ini, benar nggak sih? Betul. Dengan kamu tidak bayar itu pun negara ini nggak bangkrut kok. Tapi hati-hati, kalau sampai nggak ada uang negara ini, lu minjam ke luar negeri, permasalahannya di situ, benar nggak sih? Kalau sampai tidak ada bayar negara yang nggak punya duit untuk bayar gaji. Guru-guru, nggak ada duit untuk PNS lah ya. PNS segala macam. TNI Polri nggak ada gaji bayar TNI Polri, nggak ada polisi yang jaga keamanan semua negara ini. Mau nggak mau apa? Minjam duit dari luar negeri. Karena mereka harus digaji, bos, nggak sih? Kalau minjam duit dari luar negeri, utang numpuk. Begitu utang numpuk, dia kan harus dibalik mana ada pinjaman yang free, yang gratis. Tanpa kan bunga harus lagi. Balikin, benar nggak sih? Pertanyaan saya, dari mana duitnya balikinnya, bos? Benar nggak sih? Itu harus. Jadi kita harus berpikir secara konstruktif ya. Jadi nggak boleh saya melihat satu elemen doang. Secara konstruktif, makanya sekolah itu intinya. Intinya kan di situ ya kan? Intinya sekolah, benar nggak sih? Iya. Setidaknya kalaupun kamu berhasil punya perspektif yang berbeda, point of view gitu. Ya makanya di kampus itu selalu dinamakan transfer knowledge gitu loh, bukan transfer duit. Transfer duit itu ke admin, transfer knowledge, benar nggak sih? Bagaimana kamu bisa mentransfer sesuatu yang tidak kamu miliki? Makanya kamu punya dulu, benar nggak sih? Sabar Tom bisa ngomong panjang lebar dari tadi itu karena sudah masuk dulu ilmunya, baru di-give, baru diberi, di-share gitu loh. Tuh dengan BK, makanya kalian lapor pajak kalian. Nah kalau kalian pusing, banyak yang pusing kayaknya, pusing atau belum tahu caranya. Pusing dan tidak peduli, dua hal yang berbeda. Pertama nggak peduli dulu, ya kan? Nggak rela kayaknya. Itu, udah intinya itu tadi, udah ya kan? Dan jangan banyak nuntut berarti kan gitu. Jangan negara, nuntut. Kan gitu, kalau kan? Kamu nggak mau bayar pajak, lu jangan nuntut. Udah selesai. Nggak usah komplain, nggak sih? Nggak usah komplain lah. Tapi gini, kita fair-fairan aja lah. Waktu COVID-19, semua divaksin kan? Hampir 98% yang wajib divaksin pasti divaksin. Pertanyaan saya, duitnya dari mana? Kamu rasain loh, disuntik kok kamu itu. Masuk ke darah kamu tuh. Terus kamu sangka lagi, oh nggak ada, gue nikmati. Dosa banget loh jadi orang. Serius, bener gak sih? Kamu disuntik vaksin loh. Vaksin, bener gak sih? Dan itu vaksin itu mahal. Karena waktu itu sampai 3 kali kalau nggak salah. 3 kali. Satu vaksin itu berapa duit itu? Tapi kalau nggak salah itu hampir 1,5 juta untuk 3 kali. Pertanyaan saya, 1,5 juta dikali berapa puluh juta penduduk Indonesia, itu berapa triliun itu uang dikeluarkan untuk beli vaksin? Duitnya dari mana? Mau tanya dulu.
Benar gak sih? Tuh dengan BK. Itulah, benar gak sih? Nah, kalau kalian ibaratnya belum tahu cara menyampaikan ini, Jontex dong, ya kan Le? Betul. Main kan Le, Jontex. Jadi kalau teman-teman yang pusing, gua ngerti, tapi nggak apa-apa, ini bukan iklannya, tapi ini memberikan suatu kesadaran, literasi. Karena saya sebagai konsultan ya, wajib bukan hanya konsultan ya, tapi kan saya pendidik ya. Betul. Saya mau memberikan edukasi, ayo teman-teman itu harus berubah cara berpikirnya. Ya, dengan kita berubah cara berpikirnya, Anda pun berbicara berbeda, tindakan Anda pun berbeda. Nggak mungkin lu tiba-tiba melangkah dengan hal yang berbeda tanpa pemikiran. Semua diawali dari cara berpikir. Dengan cara berpikir yang berubah, langkah Anda pun akan berubah. Dan itu yang akan menentukan Anda kemana nantinya. Makanya perlu diisi hal-hal yang positif. Hal-hal yang bermanfaat di dalam pemikiran kita. Betul. Itu poinnya sebenarnya. Betul dengan BK. Seru kan ngobrol sama Le Sabar kan. Nah Le, izin aku satu lagi pertanyaan nih. Mungkin bukan pertanyaan kali ya. Dari obrolan kita dari awal sampai sekarang ini, terus tadi udah banyak juga ngasih pemikiran-pemikiran positif dari dalam hal berbisnis, dalam hal perpajakan, walaupun aku izin masih kulitnya tuh lah ya. Betul. Nanti dengan BK kalau mau tahu banyak dari Pak Sabar, silakan kunjungi nanti YouTube-nya, nanti kami sertakan juga linknya. Di sana banyak edukasi dan sosial media juga lah ya. Sosial media. Di situ banyak dikasih edukasi terkait pajak oleh Pak Sabar. Nah, Le, izin boleh kasih ini nggak sih ke dongan-dongan BK atau penonton kita ini pandangan dari pebisnis, konsultan pajak, berdarah Batak ke dongan-dongan BK ini seperti apa survive atau berjuang di perantauan gitu Le? Oke. Pertama ya, saya harus sampaikan di dalam menjalani hidup itu kita harus mengenali diri kita dulu. Ya. Banyak kan orang-orang sekarang nggak dalam tanda petik nggak tahu diri. Gitu. Dan juga jangan terlalu gampang terbawa arus gitu loh. Karena apa yang dipertontonkan di depan kalian ya di sosial media apapun itu jangan kamu langsung ditelan mentah-mentah. Ditelan dan juga wah saya mau seperti itu, seperti enggak. Ya, perlu kita mengenali diri kita lah. Itu yang paling penting. Kalau bapak saya, kalau bukan mama saya tadadiri apa itu harus mengenal diri. Oke. Tahu diri kamu. Ikut tadau mudo dirimu. Itu gitu. Selalu bilang itu. Ikut tadau mudo dirimu dah. Oh, jangan mana susah. Kayak gitu. Jadi kita harus mengenal diri kita dulu nih. Ya, setelah kita mengenali diri kita dengan baik dan kita tahu, oh kemampuan saya seperti ini, kekuatan saya sebesar ini, ancaman yang akan saya dapat seperti ini, baru tahu nih langkah Anda seperti apa. Itu yang paling penting. Kenapa sih kadang orang itu putus asa lah di tengah jalan saat dia menjalankan bisnis, dia begitu gagal ya, dia udahlah putus asa, nggak mau lagi mencoba. Jalan pintas. Jalan pintas. Nah, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Pertama kita harus bisa mengukur resiko ya dalam hal apapun itu, dalam hal pendidikan, dalam hal bisnis kita harus bisa mengukur resiko. Mengukur resiko. Jadi kita tahu kalau kita sampai jatuh nanti di 5 meter ke depan, di 1 kilometer ke depan, kita tahu seberapa parahnya kita jatuh. Permasalahannya hari ini terlalu ambisius. Ambisi Anda mengalahkan logika. Ambisinya terlalu berambisi. Oh mau pengen cepat, mau pengen ini. Dia nggak tahu kemampuan dia nggak bisa sampai dia tidak bisa mengukur resikonya gitu loh. Kalau kamu udah tahu mengukur resiko dan kamu jatuh di situ dan kamu tahu bangkitnya bagaimana, gitu loh. Itu poinnya. Dalam hal apapun itu menurut saya, dalam hal rumah tangga, pendidikan, karir segala macam itu sangat penting, ya. Sehingga kita perlu menurunkan tingkat ego kita. Bukan berarti kita tidak punya bukan jadi orang yang tidak ambisius ya. Terus harus ambisi, punya semangat, gitu ya. Punya target, itu harus jelas, gitu loh teman-teman. Ya, sehingga tahu ya ke depan itu seperti apa, bisa memprediksi. Karena gini, di dalam dunia ini kan tidak ada yang tanpa resiko, semua ada resiko. Ya Anda tidur pun resiko, bisa besok pagi nggak bangun, itu resiko loh, nggak sih? Ada kan bangun, ada kan tidur malam, besok nggak bangun lagi kan, itu resiko nggak sih? Oh bagaimana sih Pak Sabar supaya saya tetap bangun besok pagi? Lu nggak tidur, lu nggak usah tidur, ya dong? Kan ada yang takut ya. Gue takut nih besok pagi nggak bangun lagi. Ya udah berarti lu nggak usah tidur. Tuh John dengerin John. Udah selesai. Benar gak sih? Resiko juga kan. Makan pun resiko. Ada loh yang lagi makan meninggal. Benar gak sih? Itu loh semuanya itu loh. Jadi
Pertama, ya itu yang tadi yang pertama. Yang kedua, harus tetap fokus terhadap visi. Ya kan? Jangan sampai nggak punya visi. Jadi jangan ditanya, kamu mau jadi apa? Ya kita ikuti aja lah, air mengalir. Terus kalau mengalir ke sana, ke laut, ke Exigaon itu ikut terus gitu. Ke Exigaon kan tuh ada Exigaon Tarutung tuh. Kalau Exigaon itu gimana itu? Nggak, rupanya sampai ke Asahan lah ya. Ke Asahan itu gimana? Maka sih jangan gitu loh. Jangan terlalu mau dibawa arus gitu loh. Punya bahkan ikan-ikan yang benar, ikan yang hidup itu akan melawan arus. Bukan berarti lu nantangin bos lu di kantor, bukan begitu maksud saya. Kan ada kan begitu. Oh Pak Sabar bilang, Lai Sabar harus kita ngelawan arus. Berarti bos gua lawan. Bukan begitu maksud saya. Arus kehidupan ini, sosial media ini terlalu banyak yang dipertontonkan teman-teman. Kamu harus bisa filter benar-benar. Ini loh yang pas buat saya. Ini loh yang, karena kan dunia ini kan mempertontonkan semuanya. Dia nggak melihat loh. Oh ini tontonan ini cocok nih buat si A. Tontonan ini buat cocok si B. Nggak mau tahu. Wah pertontonkan aja semuanya. Tergantung kita. Mata kita bisa memfilter. Telinga kita bisa membatasi hal-hal yang bisa kita dengerin. Kenapa? Supaya kita fokus nih kepada tujuan kita itu loh, teman-teman BK. Oke, tuh. Gitu loh. Dengan BK dengerin ya. Jadi tadi udah disampaikan Lek Sabar, Pak Sabar, gimana kalian bisa survive atau berjuang gitu ya, Lek. Jangan tiba-tiba nengok, aku pengen kayak gini, tapi nggak sanggup. Terus jangan jadi mental pengemis. Nah. Kan ada kan di sosial media seperti itu. Bantu. Gini loh teman-temannya, tidak ada kewajiban orang untuk bantu kita loh. Ada sih? Nggak ada. Ya, makanya lu lebih berbahagia kalau kamu itu bisa bantu orang lain. Jangan selalu makanya lebih berbahagia kalau tangan kamu di atas daripada di bawah. Ya di sosial media banyak tuh lah. Iya. Pak, saya belum ini kirimkan dong. Iya, serasa supaya nggak putus apa namanya itu? Oh iya, silaturahmi. Apa hubungannya? Dikira gampang nyari duit. Nggak sih? Iya. Ya, kamu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat kamu bisa memberi. Daripada tek ya, tapi give. Memberi, tangan di bawah memberi. Ya. Tingkat kepuasannya itu jauh luar biasa. Ya, gitu. Oke, dengan BK itu ya. Tadi kita obrolan sama Lek Sabar. Jadi kalau kalian mau mengurus perusahaan bisa ke i5. Kalau mau buat laporan keuangan bisa ke John Tax. Nanti kita sertakan semua link usaha dari Lek Sabar. Betul. Oh, sebelum kita akhiri dengan BK, jangan lupa nanti tanggal 7 September kita ada konser BK Fest 2.0 di Balai Sarbini. 7 September lah ya. 7 September 2024. Oke, itu hari apa? Hari Sabtu. Oke, jam berapa lah? Jam open gate-nya itu jam 5. Acaranya sampai jam 11 malam Minggu. Oh, iya. Nah, dengan BK bisa beli tiketnya di QR code sebelah sini nanti, silakan di-scan atau bisa saya beli satu. Jangan satu lah, Le. Berapa? Banyak lah. Tapi itu konsernya seperti apa sih? Boleh di-spill nggak sih? Nah, nanti ini di luar frame ya dengan Lai ya, izin ya. Nah, tapi untuk pengisi kita dengan BK ada Liodra, ada Jun Munte, ada Chantare Foundation, ada Maxima, ada Estak Brother, Natalis dan Maria Kalista. Jangan sampai ketinggalan. Oh ya, sama Style Voice ya. Nah, jangan sampai ketinggalan ya dengan BK karena seatnya tinggal berapa? Style Voice itu saya suka dengar lagu dia. Nah, itu. Ya yang 3 orang itu kan trio kan? Betul. Iya. Ini bisa kayak ini. Oke, dengan BK, mungkin kami akhiri dulu obrolan kami Batak Keren dengan Lek Sabar Tobing. Terima kasih Le atas menerima tim di kantor ini. Siap, saya mau sehat selalu untuk Le, sukses untuk i5 dan teman-teman sih juga. Terima kasih dengan BK Molate. Dah. Horas. Batak Keren.